Ateisme ini punya beberapa argumen. Ya, coba kita lihat ya. Pertama apa? Argumen metafisika. Jadi karena basisnya orang ateisme ini, basisnya itu adalah meyakini sesuatu yang itu bisa dibuktikan secara faktual dan materi. Kalau ada sesuatu yang itu tidak bisa difaktualkan, tidak bisa dimaterikan, ya sesuatu itu palsu, tidak hakiki. Dan argumen metafisika ini mereka menganggap apa? Alam semesta ini realisme monistik. Jadi alam ini cuma satu, yaitu apa? Yaitu materi. Tumbuhan, hewan, manusia, langit, lautan itu kan materi semua, ya. Dan kalau kita itu mau belajar dan mau berpikir dengan sesuatu yang sifatnya materi, itu jauh lebih bermakna daripada kita itu memikirkan sesuatu yang sifatnya itu imaterial, yang sifatnya itu eskatologis. Karena apa? Eskatologis itu tidak bisa dimaterialkan. Kalau itu tidak bisa dimaterialkan, artinya itu palsu. Makanya nggak salah orang ateisme itu menolak adanya metafisika, seperti halnya yang sudah saya sebutkan tadi. Menolak adanya surga dan neraka. Kalau kita bicara itu tidak ada manfaatnya, meaningless. Yang kedua ada argumen koherensi. Jadi orang ateis yang itu mengkritik konsistensi Tuhan dan sifat-sifatnya. Katanya Tuhan itu maha baik. Kayak tadi ketika kita membahas teodisi. Ya, katanya Tuhan itu maha indah. Tapi kok kamu yang beragama itu tidak indah? Katanya Tuhan itu maha bijaksana. Tapi kok kamu tidak bijaksana? Loh, kamu yang beragama kok tidak sesuai dengan konsistensi sifat-sifatnya Tuhan? Atau Tuhan sendiri yang dikatakan oleh orang beragama yang maha baik, tapi kok masih ada banyak kejahatan, banyak pembunuhan, banyak bencana, dan kontradiksi dengan sifat-sifatnya Tuhan. Artinya itu tidak konsisten. Sekaligus apa? Adanya kontradiksi antara kebebasan manusia dan pengetahuan Tuhan. Ya, jadi orang ateisme ini menganggap bahwa manusia ini kan punya kebebasan. Kita bisa memilih nanti kita mau jadi apa dan seperti apa. Dan kita itu bisa memilih kalau kita menjadi orang baik, kalau versinya agama, ya kita akan masuk surga. Loh, tapi kan Tuhan Maha Tahu. Dan pengetahuan Tuhan itu tidak sebatas hari ini, melainkan pengetahuan Tuhan itu absolut, sifatnya itu universal. Bahkan sesuatu yang kita itu belum terjadi, keberadaan kita, Tuhan itu sudah tahu. Loh, kalau Tuhan itu sudah tahu, ngapain manusia itu diberikan kebebasan? Kalau nanti nasibnya manusia di neraka, atau nasibnya manusia ujung-ujungnya itu di surga, ngapain manusia itu diberikan kebebasan? Kenapa kok demikian? Karena Tuhan itu tahu. Dan ngapain kalau Tuhan itu tahu, ngapain manusia itu diberi ujian, diberi yang namanya musibah-musibah dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya ada kontradiksi. Yang mula dikatakan manusia itu bebas, ternyata Tuhan itu sudah tahu nanti nasibnya manusia demikian-demikian. Itu kan percuma. Nah, itu argumen koherensi. Yang terakhir ada argumen antroposentrisme. Jadi yang bagian ketiga ini menganggap bahwa manusia itu nilai absolut yang ada di alam semesta ini termasuk untuk dirinya sendiri. Jadi nilai tertinggi itu adalah manusia, bukan Tuhan. Jadi kenapa ada Tuhan dan sekaligus kita membuat Tuhan punya sifat-sifat, yaitu karena buatan manusia sendiri. Makanya itu kan dilanjutkan. Adanya Tuhan atau tidak,
Tuhan itu ada atau tidak itu tergantung manusia. Buktinya apa? Setiap manusia itu meyakini Tuhan itu berbeda-beda dan bahkan bisa gonta-ganti. Kayak Karen Armstrong itu ketika kuliah S3 itu kan meneliti History of God. Itu kan Armstrong ini kan untuk menemukan kebenaran-kebenaran agama, dia kan masuk keyakinan-keyakinan agama satu, agama dua, agama yang lainnya. Nah, manusia itu bisa gonta-ganti agama loh ya. Kayak teman-teman misalkan hari ini Kristen, besok Islam, besok Yahudi, itu kan bisa. Dan sekaligus apa? Keyakinan manusia itu tentang Tuhan ternyata berbeda-beda. Coba teman-teman dicek, waktu kecil mungkin saat SD, itu kan meyakini Tuhan itu ada di atas langit. Tuhan itu punya punya trisula, ya, punya tongkat, dan Tuhan itu duduk di singgasana. Nanti ketika kita itu menjadi mahasiswa atau S1, S2, keyakinan kita kan berbeda. Oh, Tuhan itu maha besar, yang besarnya itu tidak bisa dijangkau oleh manusia. Loh, keyakinan kita saat SD Tuhan yang ada di langit, sekarang kok sudah berbeda? Artinya apa? Perbedaan dan manusia bisa gonta-ganti terkait agama dan Tuhannya, ternyata itu adalah hasil dari manusianya itu sendiri. Kenapa kok demikian? Karena manusia itu adalah nilai tertinggi yang ada di alam semesta ini. Kayak teman-teman tadi menggambarkan surga itu ada air mancurnya, ada burungnya. Loh, itu kan hasil dari manusia itu sendiri. Kalau seandainya manusianya itu tidak punya pikiran tentang surga, ya tidak ada surga. Kalau seandainya manusia tidak punya pikiran tentang Tuhan, ya tidak ada Tuhan. Jadi ada atau tidak adanya Tuhan itu tergantung manusia. Yang membuat itu manusia. Nah, itu argumen yang ketiga. Oke. Baru kita masuk ke pandangan para filosof. Jadi sudah 1 jam kita muter-muter ke istilah, ke definisi, dan jenis ateisme. Sekarang kita baru masuk ke filsafatnya. Termasuk kita mengangkat tokoh-tokoh ateisme. Ya, jadi ada aliran yaitu agnostisisme. Yang ini diwakili oleh Immanuel Kant. Coba dicek ya. Jadi manusia itu punya pengetahuan, punya punya sains. Itu mulanya itu hasil dari aktivitas indranya manusia. Kemudian apa? Kemudian fakta-fakta yang itu saya tangkap dari panca indera itu kemudian saya proses melalui pemahaman rasio. Contohnya begini, di depan saya ini kan ada laptop, ya. Laptop ini ada layarnya, ada besinya, ada atomnya. Saya itu kan yang melihat laptop ini saya ketahui melalui proses alat indera yang saya miliki. Kemudian saya masukkan ke otak saya pahami, oh ini adalah sejenis alat komunikasi. Oh ini sejenis media untuk presentasi dan lain sebagainya. Dari situ saya mendapatkan pengetahuan. Contoh kecil, saya melihat manusia itu punya hidung, punya mata, punya rambut. Kemudian saya nalar, saya rasionalkan sampai saya menyimpulkan itu adalah makhluk yang namanya manusia. Itu kan hasil dari proses aktivitas alat indera kita. Kemudian saya daya gunakan rasio kita, lahirlah yang namanya ilmu pengetahuan. Itu menurut Immanuel Kant. Jadi
Kalau ilmu pengetahuan itu lahirnya dari indera dan dari logika, nanti kalau itu menuju atau memahami keberadaan Tuhan, itu jelas keberadaan Tuhan tidak bisa dibuktikan. Jadi bagaimanapun Tuhan itu tidak bisa diindra dan tidak bisa dirasionalkan. Kalau teman-teman itu merasionalkan Tuhan itu maha kasih sayang, lu itu kan hasil dari rasiomu. Tapi Tuhan yang maha indah, maha bijaksana, itu kan tidak bisa di akal manusia. Nah, ketika mengatakan Tuhan itu ada, maka haruslah keberadaannya itu dapat dibuktikan dengan pengalaman indrawi manusia. Jadi teman-teman, itu kok mengatakan Tuhan itu ada? Coba dicek. Dalam kacamata agnostisisme ini yang diwakili oleh Immanuel Kant, keberadaan Tuhan yang teman-teman yakini itu bisa dibuktikan dengan indrawi enggak? Kalau itu tidak bisa dibuktikan secara indrawi, artinya itu Tuhan tidak bisa dibuktikan. Kalau Tuhan itu tidak bisa dibuktikan, artinya itu Tuhan tidak ada. Kalau kita bicara tentang Tuhan, artinya itu omong kosong. Nah, Immanuel Kant ini melanjutkan. Namun kenyataannya bahwa pernyataan akan adanya Tuhan hanya dinyatakan dalam bentuk konsep-konsep belaka karena tidak tercapainya pengalaman indera manusia. Jadi manusia itu ingin membuktikan keberadaan Tuhan itu nggak bisa dengan melalui indera. Ya, sampai kapanpun kita membuktikan Tuhan itu kan nggak bisa. Nah, akhirnya manusia itu membuat konsep-konsep Tuhan itu demikian dan demikian. Nah, ini kan seperti halnya tadi. Akhirnya apa? Keterbatasan manusia untuk menjangkau Tuhan. Akhirnya manusia sendiri itu membuat konsep-konsep tentang Tuhan. Coba teman-teman kalau membaca buku, jurnal, dan lain sebagainya, itu kan banyak sekali Tuhan menurut A, Tuhan menurut B, Tuhan menurut Kristen, Tuhan menurut Islam. Itu karena bentuk konsep-konsep yang itu dibuat oleh manusia. Itu ya. Yang kedua apa? Immanuel Kant ini mendekati dengan kacamata ontologi. Jadi saya baca ya. Konsep Tuhan yang itu digambarkan sebagai entitas yang maha sempurna. Maka dengan menyatakan bahwa Tuhan maha sempurna berarti Tuhan itu jelas ada. Karena asumsi pertama apa? Kita menggambarkan Tuhan itu maha sempurna, artinya Tuhan itu jelas kesempurnaannya itu ada atau Tuhan itu ada. Tapi ini dibalik lagi oleh Immanuel Kant. Apabila Tuhan itu tidak ada, maka Tuhan tidak maha sempurna. Maksudnya apa? Maksudnya menurut Immanuel Kant bahwa coba dicek logika dan cara berpikirnya, bahwa esensi tidak dengan sendirinya itu menyertakan eksistensi. Ya, misalnya begini. Manusia itu memikirkan bahwa ia memiliki sesuatu yang pada kenyataannya tidak dimiliki. Maka apa yang ada di dalam pikirannya itu nyata ada, itu real. Akan tetapi hal itu tidak membuktikan bahwa ia memiliki sesuatu tersebut secara real. Artinya tadi bahwa esensi itu tidak dengan sendirinya menyertakan eksistensi. Kayak teman-teman mengaku bahwa saya itu punya pacar. Atau saya membayangkan saya punya pacar. Loh, saya membayangkan saya punya pacar, ini kan ada. Ada di dalam bayangan saya. Ada di dalam pikiran saya. Tapi secara real, ternyata teman-teman itu jomblo. Artinya apa? Esensi itu tidak secara sendirinya menyertakan eksistensi. Ya, walaupun kita mengatakan
kita punya pacar, tapi kok hanya masih di dalam akal pikiran, secara real itu tidak ada, ya artinya itu tidak ada. Ada itu hanya ada di dalam pikiran. Ini sebenarnya Immanuel Kant mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu ada, itu hanya ada di dalam pikiran manusia. Tuhan yang sejati mana? Tidak real. Tuhannya itu ada, tapi ada di alam pikiran manusia. Tapi Tuhan yang sebenarnya itu tidak ada. Itu Immanuel kan. Kayak teman-teman, saya itu punya pacar loh ya. Buktinya mana? Buktinya nggak ada. Saya punya pacar itu ada di pikiran saya. Yo itu ada di dalam pikiran. Tapi secara real faktanya teman-teman itu jomblo. Artinya apa? Eksistensi itu tidak dengan sendirinya dapat bersamaan dengan eksistensi. Itu dari Immanuel Kant, salah satu pelopor dari aliran agnostisisme. Oke, kita lanjutkan. Yaitu dari tokoh empirisme. Ini yang sudah kita kaji dalam kajian sebelumnya, yang kita pernah membahas positivisme, yaitu yang diwakili oleh Auguste Comte. Jadi pandangan positivisme ini mengakui sesuatu yang benar kalau sesuatu itu positif. Maksudnya apa? Maksudnya dapat diketahui dan itu bisa difaktualkan. Kayak teman-teman itu misalkan saya itu punya kodam loh ya, dan kodamnya itu ada yang tinggi, ada yang pendek. Bisa diketahui tidak? Bisa difaktualkan tidak? Kalau itu tidak bisa difaktualkan, artinya itu ditolak. Percuma teman-teman ngomong kodam, ya. Percuma teman-teman ngomong kodamnya 10 dan lain sebagainya. Kalau itu tidak ngefek dalam kehidupannya, yo itu omong kosong, itu meaningless. Tapi bagi Auguste Comte, sesuatu apapun yang itu metafisika, termasuk kodam, termasuk Tuhan, dan eskatologi surga dan neraka itu ditolak. Kenapa ditolak? Karena itu tidak positif. Tidak positif apa? Tidak dapat diketahui, tidak bisa difaktualkan. Kemudian apa? Di positivisme ini memandang agama itu hanya sebagai gejala peradaban yang primitif. Nanti kan Immanuel Kant itu punya asumsi ternyata keyakinan manusia itu berkembang. Yang mulanya itu teologis, kemudian lebih dewasa lagi itu metafisis, kemudian yang paling dewasa yaitu positivisme. Nah, di level positivisme ini, orang itu sudah mengingkari bahwa eskatologis itu omong kosong, termasuk adalah Tuhan. Karena bagi positivisme ini, positivisme itu adalah wilayah bagi cara berpikir orang yang itu sudah dewasa. Makanya kalau kita meyakini yang sifatnya itu tidak faktual, itu kita gayanya kayak primitif. Dan Comte ini menganggap bahwa ternyata keyakinan itu berkembang, ya. Jadi kalau memakai sejarah teologis itu, termasuk pun juga dibahas oleh Karen Armstrong, itu kan ada animisme, dinamisme, politeisme, totemisme, puncaknya kan monoteisme. Pertanyaannya apa? Ternyata keyakinan manusia itu berkembang. Nah, Comte ini ingin mengatakan apa? Maksudnya agama yang itu hasil dari peradaban manusia, maksudnya Tuhan itu sendiri. Kalau memakai kacamatanya Comte, Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diukur, dan tidak bisa dibuktikan. Maka apa? Agama itu tidak mempunyai arti dan faedah. Agama itu kan membicarakan Tuhan, membicarakan surga,
membicarakan kebahagiaan dan ancaman, ya. Sedangkan kacamata positivisme ini semuanya itu tidak bisa dibuktikan dan tidak bisa diukur. Artinya apa? Itu tidak berfaedah, tidak ada nilainya. Bahkan dilanjutkan, zaman dulu banyak orang yang itu membicarakan yang itu tidak ada faedahnya dan tidak mengandung nilai. Misalnya apa? Zaman itu banyak sekali orang yang itu mempertanyakan atau membicarakan apa? Maksud Tuhan menciptakan alam itu mau apa dan bagaimana. Itu bagi Comte, beliau mengatakan apa? Pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang kosong dan tidak berarti. Mengapa kok demikian? Kalimat Tuhan menciptakan alam, loh, Tuhan sendiri itu kan tidak bisa dilihat, tidak bisa diukur, tidak bisa dibuktikan. Loh, kok ngapain ngomong Tuhan itu menciptakan alam? Asumsi pertamanya itu sudah rusak. Kok ngomong penciptaan alam? Nah, itu bagi tokoh empirisme yang diwakili Auguste Comte. Ada juga dari tokoh empirisme juga, yang itu diwakili David Hume. Yang pertama, Hume ini membahas tentang eksistensi atau keberadaan Tuhan. Jadi ketika kita percaya pada Tuhan sebagai pengatur alam semesta ini, termasuk makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini, manusia itu berhadapan dengan yang namanya dilema, ya. Jadi kalau Tuhan itu maha pengatur, loh, kenapa kok masih ada manusia yang itu mati kelaparan? Kok masih ada hewan yang itu pun juga sama mati kelaparan? Loh, katanya keberadaan Tuhan itu mengatur alam semesta. Tapi faktanya di dunia ini banyak yang itu membuktikan bahwa Tuhan kok demikian ya. Tuhan kok seperti itu ya. Akhirnya kita itu dibenturkan dengan kondisi di mana diri kita itu dilema. Kita berpikir tentang Tuhan itu menurut pengalamannya masing-masing. Ini katanya Hume. Ya, di balik kita itu dilema, ternyata cara berpikirnya manusia mengenai tentang Tuhan itu ternyata menurut pengalamannya masing-masing. Jadi kalau manusia yang itu nasibnya baik, dia mengatakan Tuhan itu maha baik. Kalau nasibnya manusia itu buruk, mungkin orang ini mengatakan Tuhan itu tidak punya cinta pada manusia. Artinya apa? Tuhan yang seperti apa itu adalah produk pikiran dari pengalamannya sehari-hari atau pengalaman hidupnya. Sekaligus apa? Terkait Tuhan itu adalah setumpuk persepsi dan koleksi emosi saja dari manusia. Jadi Tuhan yang seperti apa itu adalah persepsi kita dan koleksi dari emosi kita. Kita mengalami bahwa hidup ini indah, hidup ini adalah sesuatu yang wow misalkan. Itu kan emosi. Kemudian kita mempersepsikan, oh Tuhan itu maha baik, oh Tuhan itu maha bijaksana. Karena saya itu bisa menikmati keindahan alam semesta ini. Ternyata apa? Bagi Hume, bahwa Tuhan itu yang pertama hasil dari pengalaman, termasuk pun juga dari persepsi manusia yang itu hasil dari emosinya. Ternyata keberadaan Tuhan seperti itu. Yang kedua masuk ke wilayah teodisi yang tadi sudah kita sebut. Saya bacakan saja. Kalau bagi Hume, bagaimana kita dapat mengatakan Tuhan itu maha sempurna dan maha kuasa, sedangkan di alam ini terjadi kejahatan dan berbagai bencana? Coba lihat teman-teman, umpamanya ada manusia yang kelaparan, akhirnya manusianya mati kurang gizi, banyak sekali.
Ada fakta-fakta yaitu gunung meletus yang itu merepotkan masyarakat, bahkan merepotkan seluruh orang yang itu hidup di provinsi itu. Dan adanya bencana-bencana yang lain. Loh, katanya Tuhan itu maha sempurna. Dan katanya itu Tuhan maha kuasa. Tapi kok ada banyak kejahatan dan bencana. Dan ada kelaparan dan lain sebagainya. Kemudian Hum ini melanjutkan, seyogyanya alam ini sempurna sesuai dengan penciptanya. Ya, harusnya kalau Tuhan itu sempurna, alam ini pun juga harus sempurna. Ya, tidak ada kejahatan, yang ada itu kasih sayang, yang ada itu kebaikan, tapi faktanya masih ada pembunuhan, masih ada dendam dan lain sebagainya. Katanya Tuhan itu sempurna, tapi kok alam semesta ini tidak sempurna, tidak sempurna, tidak sempurna, ya. Nah, dilanjutkan. Ternyata tidak, ya. Jadi Hum ini ingin membuktikan kalau Tuhan itu sempurna, harusnya yang diciptakan oleh Tuhan itu juga sempurna. Termasuk apa? Manusia. Manusia ini kan ciptaannya Tuhan. Kalau Tuhan itu sempurna, ya, tapi kok manusia yang diciptakan Tuhan ini tidak sempurna? Ya kan? Manusia itu kan kadang lemah, kadang sakit, kadang terjatuh. Nah, pengennya Hum apa? Kalau Tuhan sempurna, harusnya alam ini yang diciptakan Tuhan itu harus sempurna juga. Tapi ternyata kenyataannya tidak. Nah, kemudian Hum ini mengatakan, Hum ini kemudian itu tidak mampu membuktikan Tuhan kecuali Tuhan itu tidak sempurna. Seperti adanya realitas alam semesta ini yang tidak sempurna. Ya, bukti bahwa Tuhan itu tidak sempurna, manusia itu tidak sempurna, alam ini tidak sempurna, banyak kekurangan, banyak yang namanya kontradiksi. Itu sebagai jawaban bahwa Tuhan itu tidak sempurna. Ini kalau didengar oleh orang yang beragama atau yang kolot itu kan marah-marah, ya. Tapi saya mohon jangan marah dulu. Ayo kita pelajari dulu, kita ambil hikmahnya, kemudian kita masukkan dalam kehidupan kita. Apakah kita yang berkeyakinan itu gaya hidup kita kayak orang ateis, ataukah kita itu sudah optimal menjadi orang yang beriman, yang percaya Tuhan. Nah, tujuannya itu. Yang terakhir apa? Agama. Jadi menurut David Hume, membicarakan agama, bahkan mulai dari politeisme ke monoteisme atau dari monoteisme ke politeisme, ya. Akan tetapi agama berasal dari penghargaan dan ketakutan manusia terhadap tujuan hidupnya. Jadi manusia itu yang mungkin cara beragamanya politeisme atau monoteisme, itu kan meyakini yang satu banyak Tuhan, yang satu meyakini Tuhan itu satu, ya. Tapi bagi David Hume, agama termasuk Tuhan itu adalah hasil dari penghargaan manusia. Jadi manusia hidup di tengah alam ini, manusia kadang itu takut dengan masa depannya, takut dengan nasibnya, takut dengan keluarganya, takut nanti menjadi apa dan lain sebagainya. Akhirnya manusia itu apa? Membuat agama biar saat manusia hidup di dunia ini semua masalahnya itu bisa terjawab. Itulah yang menyebabkan manusia nanti mengangkat Tuhan untuk disembah. Jadi kalau tidak ada Tuhan itu rasanya repot hidup di dunia, ya. Manusia yang tadinya lemah, tidak sempurna, pengen menggantungkan sesuatu kepada manusia. Loh, manusia sama-sama lemah, sama-sama tidak sempurna. Akhirnya manusia itu apa? Mengangkat berbagai Tuhan yang itu disembah. Jadi ada Tuhan yang sifatnya politeisme, ya.
Tuhan yang itu ada di langit, Tuhan yang itu ada di dunia. Nanti kalau versinya dinamisme itu ada roh-roh atau ada dewa-dewa yang ada di sekitar kita. Dan manusia itu memproyeksikan, menggantungkan hidupnya kepada kekuatan-kekuatan yang ada di luar dirinya. Tujuannya apa? Tujuannya manusia yang mulanya itu takut, yang mulanya itu cemas, sekarang kita sebagai manusia itu sudah tidak cemas lagi karena hidup kita itu kita serahkan pada yang punya kekuatan yang ada di luar diri kita. Nanti kekuatan yang paling punya power yang wow misalkan, yang paling luar biasa itu adalah Tuhan. Itu menurut versinya David Hume. Nah, ini dari tokoh materialisme. Jadi materialisme tadi meyakini kebenaran yang itu bisa dianggap sesuatu yang benar kalau itu real, kalau itu fakta, kalau itu sifatnya materi. Kalau tidak materi, itu tidak bisa dianggap sebagai suatu kebenaran. Nah, itu materialisme. Tokohnya adalah Andreas Feuerbach. Jadi katanya apa? Tuhan itu adalah hasil proyeksi manusia yang itu diabsolutkan dan diobjektifkan oleh manusia itu sendiri. Jadi ini melanjutkan dari tadi, dari David Hume. Ya. Kemudian Andreas Feuerbach ini melanjutkan apa? Kalau manusia tadi tidak sempurna, katanya David Hume, ya, akhirnya manusia itu mencari sandaran-sandaran yang jauh lebih kuat, yang itu kekuatannya jauh lebih kuat daripada manusia. Karena manusia menyadari dirinya tidak sempurna, akhirnya manusia itu memproyeksi sesuatu yang itu maha, yang itu luar biasa, yang itu punya kekuatan, yang kekuatannya itu melebihi kekuatan manusia. Ya. Nah, ketika manusia itu bisa memproyeksi kekuatan yang itu dalam kacamata agama disebut Tuhan, akhirnya manusia itu menggantungkan hidupnya kepada Tuhan itu. Tapi manusia nggak sadar adanya Tuhan itu adalah proyeksinya manusia sendiri. Ya, akhirnya kan ada konsep ayo kita tawakal, ayo kita ikhtiar walaupun males-males ya, yang penting ada tawakalnya. Nah, manusia akhirnya menggantungkan hidupnya kepada Tuhan yang itu hasil proyeksinya sehingga manusia itu apa? Manusianya itu teraliansi, katanya Feuerbach, ya. Akhirnya apa? Manusia itu tidak menjadi manusia yang mandiri. Dikit-dikit menggantungkan pada Tuhan. Dikit-dikit apa? Dikit-dikit kalau pingin ini, pingin itu berdoa. Kayak katanya Karl Marx, akhirnya Tuhan itu hanya dijadikan sebagai kambing hitam. Tapi manusia akhirnya nggak sadar kalau yang digantungkan itu adalah proyeksinya sendiri. Dan manusia teraliniasi menganggap dirinya itu tidak mampu, menganggap dirinya itu hina. Yang kuat itu adalah Tuhan. Nah, misalnya begini, manusia itu lemah, sedangkan Tuhan itu maha kuasa, maha kasih sayang, maha adil, dan lain sebagainya. Dengan proyeksinya ini, manusia itu tadi, dia kehilangan dirinya sendiri. Akhirnya manusia itu hanya mengenali kemauan Tuhan. Dikit-dikit ini adalah perintahnya Tuhan. Dikit-dikit ini adalah kebaikan Tuhan. Bahkan manusianya tidak memikirkan hakikatnya dirinya sendiri sebagai manusia. Disitulah manusia kehilangan hidupnya, kehilangan hope-nya atau harapannya, atau yang lebih absolut lagi, dirinya menggantungkan sesuatu kekuatan yang ada di luar dirinya. Akhirnya manusia kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Dan manusia nggak sadar kalau yang digantungkan itu adalah proyeksinya sendiri.
Itu dari Feuerbach, salah satu tokoh materialisme. Nah, ini yang sering saya sebut tadi, yaitu Karl Marx yang punya buku Das Kapitalisme. Teman-teman boleh membelinya. Warnanya merah, 3 jilid. Di Semarang kayaknya itu nggak ada, di Gramedia nggak ada. Adanya itu di Sofi. Kalau pengen lihat langsung yo ke Jogja. Nah, jadi Karl Marx ini pun juga dari salah satu tokoh empirisme, materialisme, dan sekaligus dialektis. Jadi katanya Karl Marx, ya, manusia itu melarikan diri dalam suatu mimpi yang disebut agama. Sebab apa? Manusia hidup itu di tengah sosial itu ada yang namanya struktur sosial ekonomi. Ada nanti disebutkan oleh Karl Marx, ada ekonomi atas, ada ekonomi rendah, ada manusia yang punya kekayaan, ada manusia yang itu tidak punya kekayaan, kalau kita menyebutnya itu masyarakat miskin. Atau dalam kacamatanya Karl Marx itu seorang buruh yang hidupnya itu diatur-atur, ditindas oleh orang yang punya modal atau orang yang punya kapital. Nah, orang yang itu dikontrol dan disetir oleh orang yang punya modal, kalau hari ini dalam kacamatanya Karl Marx itu orang yang punya pabrik, ya, akhirnya manusianya ini dibius, ya. Dibius oleh siapa? Oleh orang yang punya modal, hidupnya disetir. Akhirnya si buruh ini, orang yang itu tidak punya modal, hidupnya selalu diatur-atur dan hidupnya itu tergantung dari hasil kerjanya yang itu diberikan oleh orang yang punya modal. Akhirnya di situ manusia yang itu tertindas secara struktur sosial ekonomi, manusianya ini membuat suatu mimpi yaitu agama. Jadi agama itu sebagai penenang, sebagai pelarian. Tapi manusia nanti terjebak agama ini sebagai candu. Ya, maksudnya candu itu apa? Manusia yang itu tidak punya power di tengah sosial, ya, akhirnya manusianya ini dia tidak mau bangkit, tidak mau berproses, tidak mau progres. Tapi apa? Dia hanya menerima nasibnya saja. Ya sudahlah, kalau saya buruh, kalau saya petani, ini adalah takdir saya. Kalau saya tidak bahagia di dunia, insya Allah nanti akan bahagia di akhirat. Akhirnya agama itu menjadi candu, tidak menjadikan manusianya itu progresif, tidak menjadikan manusianya itu mandiri, ya. Jadi asumsi pertama, adanya struktur sosial, ada kalangan atas dan bawah ini, yang kalangan bawah ini dia itu ingin menenangkan dirinya, akhirnya lari ke agama. Nah, agama ini malah menjadikan candu. Harusnya apa? Agama yang mestinya menjadikan orang itu bangkit, sekarang kok malah menjadikan orang itu tidak bisa bangkit, hanya menerima takdir, hanya menerima nasib. Itu yang dilihat oleh Karl Marx, akhirnya agama itu menjadi candu masyarakat. Nah, itu ya. Kemudian Marx ini menegaskan, agama itu bagi kelas elit, ya, itu dijadikan alat legitimasi untuk mempertahankan status quo-nya. Jadi orang yang punya modal, yang punya bisnis, uangnya itu kan banyak, mereka nggak bekerja. Nah, mereka itu membuat alat legitimasi, yaitu apa? Kalau hari ini itu sowan ke kiai-kiai, sowan ke tokoh-tokoh agama. Orang yang punya modal ini sowan, mereka itu memberikan uang. Kalau hari ini itu apa? Salam tempel. Nah, seorang tokoh agama
atau kiai ini, nanti kiai ini berdakwah. Dakwahnya isinya apa? Isinya itu untuk menenangkan masyarakat. Seperti halnya yang saya sebutkan tadi, ya sudahlah, yang penting kita sabar. Kita buruh nggak apa-apa. Ya sudahlah, kita terima saja. Janjinya Allah itu pasti akan indah. Janjinya Allah itu pasti akan membahagiakan. Loh, hidup di dunia ini sudah repot, sudah stres, kok malah mau indah hasanahnya atau ceramahnya kok malah menenangkan kita. Itulah yang disebut legitimasi. Ya, maka apa? Akhirnya apa? Masyarakat yang ini tertindas secara sosial ekonomi, mereka itu tidak mampu melawan struktur kelas yang kuat karena mereka tidak punya modal, karena mereka tidak punya power. Sehingga mereka itu mencari kekuatan yang sifatnya supranatural. Agar apa? Agar yang sifatnya supranatural ini bisa menolong mereka. Yaitu apa? Yaitu Tuhan, kayak yang saya sebut tadi. Dikit-dikit lari ke Tuhan. Tuhan itu malah dijadikan kambing hitam. Kalau teman-teman diputus sama ceweknya, tiba-tiba tahajud 1 minggu, tiba-tiba berdoa biar ceweknya itu bisa menerimanya kembali. Akhirnya kan Tuhan dan agama hanya sebagai pelarian. Itulah yang disebut agama itu membuat candu masyarakat. Yang harusnya masyarakat itu progresif dan bergerak mengatasi struktur sosial ekonomi yang itu menindasnya. Tapi kok ketika manusia beragama itu malah tenang-tenang saja. Mereka itu malah bahagia dengan penindasannya itu sendiri dari orang yang punya modal. Itu yang terakhir katanya Karl Marx. Saya itu membenci segala macam Tuhan. Pada saat itu, satu-satunya ketuhanan yang siap dibela adalah akal pikiran. Itu teman-teman coba dicek, itu ada di buku Das Kapitalisme. Itu dari Karl Marx. Sekarang kok masih banyak ya? Oke. Sekarang dari Nietzsche. Nietzsche ini tidak hanya mengkritik Tuhan, tapi pun apa? Menolak adanya keberadaan Tuhan sekaligus menyerang Tuhan. Ini kalau dalam pembahasan di awal itu sebagai ateisme yang sifatnya itu aktif, punya argumen. Kami teman-teman dicek ya, banyak para filosof barat yang ateisme. Mereka itu ateisme bukan karena agama saat itu, melainkan apa? Mereka itu melihat cara beragamanya orang yang punya Tuhan, yang punya agama, tapi cara beragamanya itu salah. Cara beragamanya itu ada kontradiksi. Itulah yang diserang oleh para filosof, terutama Nietzsche, Karl Marx, dan Sartre. Jadi tidak menyerang agama, tapi menyerang orang yang beragama. Kayak hari ini misalkan kita itu beragama, tapi kok kita tidak mau membaca. Nah, itu yang mereka kritik, itu bagian itu. Nah, Nietzsche apa mengatakan kalau tadi Nietzsche ini menolak Tuhan, dia mengatakan Tuhan itu sudah mati. Yang membunuh siapa? Yang membunuh adalah kita sendiri. Ya. Kemarin kita itu dikungkung oleh nilai-nilai agama. Ya, kita kan diatur-atur oleh agama. Kalau kamu tidak baik, nanti kamu akan dosa. Nanti kalau kamu itu tidak baik, kamu akan masuk neraka. Seakan-akan kita selalu diancam dan diatur oleh nilai-nilai agama. Akhirnya kita yang sebagai manusia itu tidak bebas. Kita tidak menjadi manusia yang Superman. Tapi malah kalau kacamatanya Kalma, kita malah menjadi manusia yang itu kayak budak. Atau agama itu malah menjadi candu bagi manusia. Nah, bagi Nietzsche, yang semulanya kita itu dikungkung oleh agama termasuk Tuhan, sekarang Tuhan itu sudah mati dan sudah kita kubur.
Oleh karena itu tidak usah lagi takut lagi dengan dosa. Ya, kalau hidup kita itu baik, ngapain kita takut dosa? Kalau hidup kita itu sudah bermoral, ngapain kita takut dosa? Dan sekarang kita sudah bebas menentukan nasib kita. Dan kita menjadi manusia yang super. Kita menjadi manusia yang ubermens. Manusia yang berani menantang kehidupan. Manusia yang berani menentukan kehidupan. Kita sudah tidak lari lagi ke agama. Kita sudah tidak lari lagi ke Tuhan. Kita sudah bisa mengatasi seluruh problematika kehidupan, termasuk adalah kehidupan kita. Karena kita sudah menjadi manusia Superman. Buktinya kita manusia yang bebas apa? Ketika Tuhan itu sudah mati dan kita sendiri yang menguburnya. Itu katanya Nietzsche. Peristiwa paling penting yaitu apa? Kematian Tuhan. Tuhan itu sebenarnya adalah penemuan dari manusia itu sendiri. Dan ketika kita menemukan Tuhan dan kita memproyeksikan Tuhan demikian dan demikian, akhirnya kita itu terjebak. Akhirnya kita itu malah dikungkung oleh agama itu sendiri. Dan sekarang Tuhan itu sudah mati. Dan sekaligus Tuhan itu adalah yang membunuh adalah manusia. Itu katanya Nietzsche, bukan kata saya. Jadi kalau mau marah, marahlah sama Nietzsche, bukan marah sama saya. Yang terakhir itu Jean-Paul Sartre. Ini seorang filosof yang itu tidak mau menikah, tapi punya pendamping hidup. Namanya itu Simone de Beauvoir. Sama-sama filosof. Jadi istrinya itu seorang filosof tokoh feminisme seperti Betty Friedan, Fatimah Mernissi, Julia Kristeva, termasuk adalah pendampingnya Sartre, yaitu Simone de Beauvoir. Katanya Sartre apa? Tuhan itu ada ataupun tidak ada, itu tidak mengubah kondisi nyata manusia. Tuhan ada, kita ya demikian. Tuhan tidak ada, ya kita demikian. Karena apa? Karena yang menentukan nasib manusia itu adalah kita sendiri. Ya. Nanti di bagian yang selanjutnya Sartre ini mengatakan bahwa satu-satunya manusia hidup, manusia itu harus bebas. Dan kebebasan ini harus mutlak. Tapi ketika manusia itu diberikan kebebasan, tapi manusia sekaligus itu diberikan hukuman, itu kan lucu. Loh, kita itu bebas. Tapi kalau dalam versi agama, kalau kita diberikan kebebasan, tapi kok ada hukumannya, itu kan menjadikan kita dilema. Nah, sebagaimana pohon yang itu dihukum menjadi pohon. Sama, manusia dihukum menjadi bebas, tapi sekaligus diberi hukuman. Kamu diberikan kebebasan, kalau kamu tidak menjadi manusia yang baik, kamu akan masuk neraka misalkan. Nah, di balik kebebasan itu, manusia dituntut tanggung jawab terhadap kehidupannya. Dan untuk manusia bebas, merdeka, kalau versinya Nietzsche itu manusia Superman, Tuhan harus ditolak atas nama kebebasan. Ya, kita itu bebas, boleh menentukan kehidupan kita dan boleh menentukan nasib kita, itu adalah tanggung jawab kita. Tapi gara-garanya ada Tuhan, kita menjadi tidak bebas lagi. Ayo kita tolak Tuhan atas nama kebebasan. Biar kita bisa menjadi manusia yang itu manusia yang merdeka, manusia yang independen, manusia yang tidak cengeng. Itu dari Jean-Paul Sartre. Oke, terakhir. Ini ada keyword. There is probably no gods. No, stop worrying and enjoy your life.
Jadi mungkin Tuhan itu tidak ada. Sekarang berhentilah cemas dan nikmatilah hidupmu. Ya, jadi Tuhan itu sudah tidak ada. Sekarang kita nggak boleh cemas, kita nggak boleh takut. Tapi sekarang apa? Ayo kita nikmati hidup kita. Ada juga prayer have used to be better, even if it does do anything. And the most efficacious prayer is to justify lazy people. Jadi doa itu membantu kita menjadi baik. Walaupun kita itu tidak melakukan apapun. Dan doa yang paling ampuh itu adalah menjustifikasi manusia yang malas. Jadi kita beragama, kita banyak berdoa, kita banyak meminta, itu menunjukkan bahwa kita itu malas. Kita itu nggak mau ikhtiar, kita nggak mau berusaha. Isinya hanya doa saja. Nah, doa itu adalah tanda bahwa orangnya itu malas. Jadi kalau kita beragama, jangan banyak doa. Tapi pun kita berikhtiar dulu. Kalau kita sudah berikhtiar, kita tawakal sekaligus diiringi dengan doa. Biar kita itu tidak dianggap sebagai orang yang malas. Oke, itu ya. Ini sebagai asumsi saja. Kalau kita sudah belajar, sudah mengetahui, baru kita layak mengatakan setuju atau tidak setuju. Karena kita sudah mengetahui. Itulah hikmahnya kita belajar. Jadi belajar itu jangan disekat-sekat. Apapun itu boleh kita pelajari. Karena apa? Di balik adanya kejelekan, pasti di dalamnya ada kebaikan. Dan di dalam adanya kebaikan, di dalamnya pun pasti ada kejelekan. Nah, kita fokus mengambil hikmah kebaikannya. Makanya kan yang jelek kita singkirkan, yang baik kita ambil. Gitu ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.